Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Kami di sini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam keterampilan menulis. Nah, apa itu kegiatan writing? Kegiatan writing diidentikan dengan penggunaan grafik simbol, yaitu gabungan huruf yang berhubungan dengan bunyi bahasa yang diucapkan. Namun, lebih jelasnya, kegiatan writing tidak hanya sekedar menghasilkan grafik simbol. Simbol-simbol tersebut perlu disusun sesuai dengan ketentuan yang tepat, baik dalam membentuk kata, menyusun kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf, ataupun menyusun paragraf menjadi sebuah teks. Kedudukan bahasa Inggris di SD adalah sebagai bahasa asing atau lebih dikenal dengan istilah English as Foreign Language. Terkait dengan hal tersebut, maka tidaklah heran jika adanya anggapan bahwa pembelajaran writing dalam bahasa Inggris dipandang sulit. Siswa perlu menuangkan ide pikirannya ke dalam bahasa lain selain bahasa yang berbeda. Walaupun demikian, namun percayalah bahwa every children can write. Menyediakan suatu pembelajaran dengan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Rangkaian model yang telah dirancang tersebut diharapkan dapat menjadi alat bagi siswa dalam menuangkan idenya ketika proses menulis tersebut berlangsung. Tujuan pembelajaran menulis diantaranya, yang pertama, menumbuhkan kecintaan menulis kepada siswa, yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis, dan yang ketiga, membina jiwa keterampilan menulis para siswa. Penulis muda seperti para siswa sekolah dasar memiliki kontrol strategi yang terbatas untuk menulis. Keterampilan menulis, writing skill, seperti yang kita ketahui dipelajari dan dikuasai melalui latihan yang terus-menerus. Untuk itu, dalam melakukan pembelajaran menulis bahasa Inggris atau writing skill learning, di sekolah dasar sebelum para siswa mampu menulis secara mandiri atau independent writing, umumnya guru membimbing siswa dalam menulis atau guide writing. Metode untuk mengembangkan keterampilan menulis diantaranya yaitu 1. Metode guided writing atau disebut menulis terbimbing, bertujuan membantu siswa untuk menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Peran guru sebagai motivator, bukan pengatur. Artinya, guru hanya memberikan saran, bukan mendikte. Pertimbangan ontologisnya, pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar, mengembangkan dirinya, serta manusia mempunyai keleluasaan dan kemampuan untuk mengubah juga membentuk kepribadiannya. Sementara teknologi pembelajaran yang bisa dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual diam, seperti buku, dan media serba aneka, yaitu bahan dari internet, dan media belajar pada masyarakat berupa pengalaman. Pembelajaran menulis terbimbing atau disebut guided writing bahasa Inggris di sekolah dasar pada kelas-kelas rendah, lower class, bisa diberikan dalam bentuk menciplak, copying, menebalkan, kening, ataupun menuliskan kembali, rewriting. Kosakata atau kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran menulis sesuai dengan tingkat keterampilan menulis siswa di kelas-kelas rendah. Sekolah dasar yang baru bisa menulis kalimat, misalnya melalui suatu kegiatan percakapan atau tanya jawab antara guru dan siswa untuk memancing anak menceritakan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman-pengalaman mereka. Jika menginginkan para siswa untuk membuat sebuah tulisan dengan topik My Family, Anda bisa menanyakan contoh pertanyaan-pertanyaan. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini, para siswa sekolah dasar memperoleh latihan untuk menulis tangan, handwriting dengan lancar, menambah jumlah kosakata dan belajar memahami makna kosakata baru, new vocabularies, melalui konteks. Oleh sebab itu, sebaiknya materi menulis ini diberi
yang sesuai, sehingga para siswa sekolah dasar di kelas-kelas rendah dapat mengetahui makna kalimat atau kata-kata yang ditulis tanpa penerjemahan langsung dari guru. Kegiatan pembelajaran ini bisa dibuat lebih menarik lagi dengan menggabungkan pada pembelajaran keterampilan, misalnya mewarnai gambar kosakata bahasa Inggris atau membuat gambar dari kosakata bahasa Inggris. Sementara kegiatan pembelajaran menulis terbimbing atau disebut guided writing di sekolah dasar pada kelas-kelas tinggi after class dimulai dengan melakukan brainstorming apa yang akan ditulis. Metode guided writing atau menulis terbimbing bertujuan untuk membantu siswa untuk menemukan apa yang kita inginkan dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Peran guru sebagai motivator bukan pengatur, artinya guru hanya memberikan saran bukan medikator. Namun pertimbangan ontologisnya pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar. Mengembangkan dirinya serta manusia mempunyai keluasan dan kemampuan untuk mengubah juga membentuk kepribadiannya. Sementara teknologi pembelajaran yang dapat dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual dan seperti buku, media serba aneka, yaitu bahan dari internet dan media belajar pada masyarakat berupa pengalaman. Namun pembelajaran menulis terbimbing bahasa Inggris di sekolah dasar pada kelas rendah bisa diberikan dalam bentuk menjiplak atau menebalkan ataupun menulis kembali kosakata atau kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran menulis sesuai dengan tingkat keterampilan menulis siswa di kelas rendah. Sekolah dasar yang baru bisa menulis kalimat. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini, para siswa sekolah dasar memperoleh latihan untuk menulis tangan dengan lancar. Namun penerjemahan langsung dari guru. Kegiatan pembelajaran ini bisa dibuat lebih menarik lagi dengan mengembangkannya pada pembelajaran keterampilan. Misalnya melalui konteks. Oleh sebab itu, sebaiknya materi menulis diberikan ilustrasi yang sesuai sehingga para siswa sekolah di kelas rendah dapat mengetahui makna kalimat kata-kata yang ditulis tanpa diterjemahkan langsung oleh gurunya. Kegiatan pembelajaran ini dapat dibuat lebih menarik dengan menggabungkannya pada pembelajaran keterampilan, misalnya mewarnai gambar kosakata bahasa Inggris atau membuat gambar dari kosakata bahasa Inggris. Sementara kegiatan pembelajaran menulis terbimbing atau di sekolah dasar pada kelas-kelas tinggi yang disebut dengan upper class dimulai dengan melalui apa yang akan ditulis, misalnya melalui suatu kegiatan percakapan tanya jawab antara guru dan siswa untuk memancing anak menceritakan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman-pengalaman mereka jika menginginkan para siswa untuk membuat sebuah tulisan dengan topik My Family. Anda bisa menanyakan contoh pertanyaan apa kepada para siswa. Untuk kesimpulannya, dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru perlu mencari metode yang tepat sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa sekolah dasar. Dalam pembelajaran menulis, metode yang tepat untuk digunakan diantaranya yang pertama, metode guided writing atau menulis terbimbing. Bertujuan untuk membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Untuk yang kedua, metode independent writing atau kegiatan pembelajaran menulis bebas adalah salah satu bentuk kegiatan menulis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis
berpikir kritis, dan kesempatan menulis bagi siswa tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.